Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT Anindya Wiraputra Konsult Cabang Kendari. Bismillahirrohmanirrohim. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan setiap perusahaan wajib untuk menjalankannya tidak terkecuali PT Anindya. Baik perusahaan dan perorangan memiliki hak, kewajiban dan larangan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bagi setiap individu berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, membuang limbah ke media lingkungan hidup, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Sebagai karyawan yang bekerja di PT Anindya, jika tidak menjalankan kewajiban dan bahkan melakukan larangan tersebut, maka perusahaan kita akan mendapatkan sanksi. Sanksi bagi pelaku usaha itu sendiri telah ditetapkan oleh pemerintah yang dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati, wali kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas A. Teguran tertulis, B. Paksaan pemerintah, C. Pembekuan izin lingkungan, atau D. Pencabutan izin lingkungan. Sanksi administrasi tidak membebaskan pekerja ataupun pelaku usaha dari sanksi pidana dan perdata. Oh no! Mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian yang ada dalam pengelolaan lingkungan dan siapa yang wajib melakukan pengelolaan lingkungan. Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Dengan mengelola limbah yang kita hasilkan, maka kita telah melakukan salah satu upaya pengelolaan lingkungan hidup. Coba kita bayangkan, apabila setiap harinya, limbah yang kita hasilkan ataupun perusahaan hasilkan tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Bagaimana nasib anak cucu kita, ketika limbah yang kita hasilkan berdampak buruk pada lingkungan dan merusak ekosistem tempat tinggal kita? Apakah kehidupan mereka akan baik? Bukankah Allah sudah memperingatkan? Bukankah pemerintah sudah mengaturnya? Bukankah perusahaan sudah membuat kebijakan dan prosedurnya? Bukankah kita tinggal menjalankannya? Dengan cara melakukan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan, kita dapat meminimalisir kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha maupun rumah tangga. Sebagai perusahaan jasa pengujian laboratorium mineral dan batu bara, PT Anindya menghasilkan sejumlah besar limbah, baik kategori B3 maupun non-B3, limbah cair maupun padat dan limbah lainnya. Berikut limbah yang dihasilkan oleh PT Anindya.
Limbah domestik berupa air hujan, air wastafel, limpasan kamar mandi, sampah plastik, sisa makanan. Limbah chemical laboratorium berupa kemasan B3, bahan kimia cair sisa, kemasan bahan pembersih. Limbah dari kegiatan administrasi berupa baterai bekas, botol toner tinta. Limbah dari kegiatan utilitas dan operasional berupa filter oli bekas, aki bekas, sludge ipal, kain majun. Limbah dari sisa sampel berupa sisa sampel batu bara, sisa sampel mineral non-nikel. Limbah tersebut tidak begitu saja dibuang ke lingkungan, namun terlebih dahulu dikelola, baik ditampung sementara, diolah, dan sebagainya. Berikut gambaran pengelolaan limbah PT Anindya. Instalasi pengolahan air limbah cair, bertanggung jawab mengolah air sisa dari limpasan wastafel, air cucian mobil, air kamar mandi, maupun overflow septic tank. TPS B3 berfungsi untuk menampung kemasan B3, cairan bahan kimia bekas pengujian atau bahan kimia kadaluarsa, oli bekas, sludge ipal, aki dan baterai bekas, kain majun, filter bekas genset dan sejenisnya. Sampel store sisa sampel batu bara ditampung sementara di sampel store, sebelum akhirnya dikembalikan ke pihak klien, sedangkan mineral dimanfaatkan untuk timbunan, tanah uruk. Tempat sampah, menampung sementara sampah domestik dari sehari-hari kegiatan kantor sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sampah anorganik, ditempatkan pada kotak sampah berwarna kuning, berupa sampah plastik non-B3, sampah kaca non-B3, sampah stereofoam, sampah kaleng. Sampah organik ditempatkan pada kotak sampah berwarna hijau, berupa sampah sisa makanan, sampah ranting dan daun gugur, sampah sisa sayuran. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai karyawan? Perusahaan telah membuat instalasi pengolahan air limbah cair atau IPAL dengan menunjuk Departemen KHSE untuk setiap hari melakukan pemantauan terhadap nilai pH dari IPAL debit inlet dan outlet IPAL, untuk memastikan bahwa limbah cair domestik yang masuk dan keluar telah berubah dan ditangani dengan benar. Setiap bulan KHSE melakukan pengujian air limbah ke laboratorium lingkungan, untuk memeriksa dan memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dan dilepaskan ke lingkungan tidak melebihi baku mutu lingkungan. Setiap 3 bulan satu kali melaporkan kinerja pengolahan air limbah domestik dari instalasi pengolahan air limbah kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup. Maka dari itu peran kita untuk mendukung perusahaan dengan tidak membuang bahan kimia berbahaya dan beracun secara langsung ke lingkungan, dan melakukan pengendalian dengan cara menampung CAIRAN B3 dan kemasan B3 di dalam TPS B3 sebelum akhirnya diambil oleh pihak transportir untuk diolah oleh pihak ketiga. Selanjutnya dalam pengelolaan limbah B3, perusahaan telah melakukan berbagai upaya, antara lain sebagai berikut. Setiap limbah berbahaya dan beracun yang dihasilkan, dilakukan penyimpanan sementara di TPS B3. Setiap limbah yang dihasilkan dicatat dan didokumentasikan dalam neraca limbah, sehingga antara penggunaan dan limbah yang dihasilkan harus setara setiap bulannya. Setiap 3 bulan limbah yang telah dihasilkan akan diangkut oleh transportir yang telah berizin KLHK dan Dinas Perhubungan moda pengangkutan barang berbahaya dan beracun untuk dimuat dan dibawa ke perusahaan pengolahan dan pemusnahan yang telah ditunjuk oleh KLHK. Melaporkan ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup atas setiap limbah yang dihasilkan melalui SIMPEL. Sebagai karyawan kita perlu memastikan bahwa dalam penggunaan bahan berbahaya dan beracun telah melakukan upaya berupa mengurangi timbulan bahan B3 dengan cara efisiensi penggunaan material yang mengandung B3 dan melaporkan setiap limbah B3 yang dihasilkan. Mencatat timbulan limbah B3 yang dikeluarkan setiap bulan. Sedangkan dalam pengelolaan sisa sampel, perusahaan telah melakukan upaya penanganan dengan cara setiap sisa sampel batu bara, mineral dan non-mineral setelah dipreparasi, disimpan di gudang penampungan sementara dan diawasi dengan baik. Setiap pemuatan dan pembongkaran sisa sampel harus diperhatikan dan diawasi dengan baik, khususnya batu bara yang masih memiliki nilai ekonomis. Khususnya sampel batu bara wajib dikembalikan kepada pihak klien dan tidak boleh diperdagangkan. Sisa sampel mineral yang dibuang tidak boleh mengandung material maupun sampah lainnya. Sepatutnya, sebagai karyawan kita wajib mendukung perusahaan dalam pengelolaan sisa sampel dengan cara
Memastikan sisa sampel yang disimpan dalam gudang penyimpanan tidak tercampur satu sama lain. Sisa sampel yang tersimpan. Memastikan bahwa tidak terdapat sampah maupun material yang berbeda terikut dalam sisa sampel. Sedangkan dalam pengelolaan sampah domestik, perusahaan telah melakukan upaya berupa, tiap sudut kantor telah disediakan tempat sampah sesuai dengan karakteristiknya, antara lain, organik, anorganik, dan B3. Setiap harinya sampah yang terkumpul dilakukan pengangkutan dan pemuatan ke lokasi tempat penampungan akhir sampah. Memberikan kampanye dan informasi mengenai lokasi tempat sampah dan pengelompokan tempat sampah sesuai karakteristiknya. Dan sebagai karyawan kita wajib mendukung perusahaan dalam pengelolaan sisa sampah. Mengurangi timbulan sampah dengan kemasan makanan dan minuman, menggunakan alat makan dan minum yang dapat digunakan kembali. Tidak membuang sampah secara sembarangan dan membuang pada tempat yang telah disediakan. Akhir kata, mari menjadi bagian dari AWK Peduli Lingkungan, demi anak cucu kita untuk masa depan yang baik. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon kerjasama rekan-rekan semua. Sampai jumpa lagi di video lainnya.